Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas yang kemarin diberikan, termasuk latihan soal untuk rancangan percobaan CRD dan RCBD sederhana kemarin ya. Sekilas saya lihat saudara sekalian sudah bisa memahami, sudah bisa mengerjakan soal sampai ke signifikansi. Jadi Anda bisa menyimpulkan perlakuan itu apakah signifikan atau tidak dengan membandingkan F hitung dan F tabelnya. Nah, melanjutkan rancangan percobaan yang kemarin, ini adalah rancangan percobaan faktorial. Apa itu faktorial? Kurang lebih artinya terdapat berapa variabel, lebih dari satu variabel perlakuan. Kalau kemarin contohnya kan pupuk ya, jenis pupuk ada N, P, K gitu, itu satu variabel perlakuan. Ini kita akan bahas percobaan faktorial lebih dari satu variabel, baik CRD maupun RCBD. Nah, namun sebelum itu kita harus tahu dulu ragam percobaan faktorial ya, meskipun nanti yang akan saya jelaskan yang RCBD dan CRD faktorial ada beberapa sebenarnya. Jadi percobaan faktorial itu ada yang faktorial sederhana dan ada yang faktorial kompleks. Yang sederhana itu ada yang RCBD faktorial atau RAKL. Kalau kemarin di kuliah pertama saya sebut dengan istilah rancangan acak lengkap berblok ya. Ada yang bilang RALB lengkap berblok, ada yang bilang RAKL, ada yang bilang RAK. Intinya kalau acak lengkap kelompok atau blok sama CRCBD. Sementara ini adalah CRD, rancangan acak lengkap faktorial. Kemudian ada lagi satu namanya rancangan bujur sangkar lengkap. Kalau bahasa Inggrisnya Latin Square Design. Ini tidak saya jelaskan, Anda bisa mencari sendiri. Tapi yang familiar kita gunakan yang kedua ini, CRD dan RCBD faktorial. Kemudian yang faktor kompleks ada strip plot, ada split plot, ada split plot. Anda bisa mempelajari sendiri. Intinya adalah keenam desain ini berbeda metode peletakan plottingnya, termasuk tentu saja berbeda analisis statistiknya. Tapi yang akan saya jelaskan dua ini saja ya. Nah, untuk CRD faktorial atau acak lengkap faktorial, kapan itu digunakan? Kita merefresh pertemuan yang kemarin bahwa CRD itu syaratnya adalah lingkungannya homogen, kemudian objek penelitian sebelum diberi perlakuan juga homogen. Nah, di sini juga sama digunakan, tapi bedanya ada tambahan, yaitu perlakuan yang dicoba merupakan kombinasi antara beberapa faktor, jadi perlakuannya lebih dari satu. Kalau kemarin contohnya itu hanya jenis pupuk, NPK, kemudian kontrol ya. Kalau ini lebih dari satu faktor, misalnya jenis pupuk dengan jenis media misalnya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang dilibatkan itu bersifat saling silang, tidak tersarang. Nah, ini penting. Tadi saya contohkan di awal dua faktor itu contohnya
untuk mengidentifikasi pertumbuhan tanaman di persemaian. Faktor perlakuannya jenis pupuk, yang kedua adalah jenis media. Boleh, itu namanya bersilang, tidak ada hubungannya loh. Jenis pupuk ABC, kemudian jenis medianya juga misalnya ABC. Nah, itu saling silang, bukan tersarang. Kalau tersarang, itu nanti rancangan percobaannya sudah beda lagi, ada namanya rancangan bersarang. Tidak saya jelaskan ini ya, hanya bersarang itu di luar ini, di luar faktorial. Bersarang itu contohnya jenis pupuk, kemudian faktor yang kedua dosis pupuk, itu kan bersarang itu. Jenisnya ABC, dosisnya 1, 2, 3. Itu sebenarnya bersarang, tidak menggunakan RCBD, menggunakan rancangan bersarang. Kenapa? Karena ya faktor yang kedua tadi merupakan bagian dari faktor yang pertama. Dosis pupuk itu merupakan bagian dari jenis pupuk. Belum tentu dosisnya, misalnya nih ya, dosisnya 1, 2, 3, 4 gram. Belum tentu kesimpulan 2 gram itu menjadi kesimpulan bahwa pemupukan 2 gram itu terbaik. Belum tentu, karena pupuknya beda-beda. Ada pupuk jenis A, jenis B, jenis C, jenis D, sehingga itu namanya bersarang, tidak bisa menggunakan desain acak lengkap. Sementara kalau faktornya itu yang satu jenis pupuk dan yang satu itu jenis media, maka sangat bisa menyimpulkan salah satu, misalnya itu ternyata media yang terbaik adalah ini, jenis pupuk yang terbaik adalah ini. Tetapi kalau karena itu tidak saling lepas ya, tetapi kalau dosis pupuk dan jenis pupuk, maka dosis pupuk itu tersarang pada dosis pupuk tersarang pada jenis pupuk, sehingga tidak bisa disebut saling silang, tapi bertersarang. Ini nggak bisa digunakan. Paham ya? Jadi untuk faktorial, baik CRD, RCBD maupun rancangan bujur sangkar atau Latin square, perlakuannya harus bersarang. Jenis pupuk, perlakuan kedua misalnya jenis media, perlakuan ketiga misalnya ukuran polybag, perlakuan keempat misalnya dosis penyelamat boleh, tapi jangan dosis pupuk, jenis pupuk dan dosis pupuk, itu tidak cocok. Jangan juga dosis pupuk, jenis pupuk dengan frekuensi pemupukan, itu nggak boleh. Tapi kalau frekuensi pemupukan dan dosis pupuk itu boleh, itu tidak saling tersarang, itu bersilang. Jenis pupuknya sama, tapi dosis perlakuannya adalah dosis dan frekuensi, nah, itu boleh. Tapi kalau jenis dan dosis tidak boleh, jenis dan frekuensi tidak boleh. Paham ya? Syarat yang ketiga adalah kondisi lingkungan yang dihadapi harus homogen, sama seperti kemarin. Ada contoh perlakuan pada ini di bidang pertanian ya, ada produksi 3 varietas V1, V2, V3, kemudian diberikan 4 dosis pupuk. Nah, ini boleh varietas dan jenis dosis pupuk, bukan jenis pupuk dan dosis pupuk, tapi varietas tanaman dan dosis pupuk, atau varietas tanaman dan jenis pupuk boleh. Tapi kalau jenis pupuk dan dosis pupuk tidak boleh, karena itu bersarang, bukan saling silang. Paham ya? Dimengerti ya? Baik, saya lanjutkan. Contoh di sini adalah produksi 3 varietas V1, V2, V3, dosis pupuknya M0, 1, 2, 3. Dengan demikian total kombinasi perlakuannya adalah 12, 3 kali 1, 2, 3, 4, 4. Kemudian setiap perlakuan, ini ya 12, setiap perlakuan itu diulang 3 kali. Ingat, pengulangan itu juga penting untuk meminimalkan error.
apalagi kalau datanya cuma satu, kalau mati kan nggak punya data kalian. Diulang bisa 3 kali, ditambah lagi juga lebih baik. Ini CRT ya, jadi belum ada blok, ini diacak, diulang 3 kali. Kemudian ditanam di lahan yang harus seragam. Lalu sesuai dengan namanya rancangan acak lengkap, maka perlu dilakukan pengacakan, diacak random. Caranya bagaimana? Banyak cara yang kemarin saya sampaikan di awal. Pilihlah bilangan random dengan kalkulator, dengan Excel, kemudian diurutkan, kemudian itu menjadi urutan yang sudah acak, boleh, atau seperti ini boleh, beli nomor setiap kombinasi perlakuan 1 sampai 12. Tadi kan ada 12 kombinasi, karena diulang 3 kali per kombinasi, berarti buatlah nanti di dalam 36, 1 sampai 36. Jadi 1 sampai 12 diulang 3 kali, 1 sampai 12, 1 sampai 12, 1 sampai 12. Caranya bagaimana menomorinya? Pilih bilangan acak 3 digit sebanyak 36 bilangan. Kemudian petakan perlakuan 1 sampai 12 diulang 3 kali. Jadi 1 sampai 12 diacak. Kemudian taruh 1 sampai 12. Kemudian 13 sampai 24 diacak, diletakkan sebelahnya. Kemudian 25 sampai 36 diacak, diletakkan sebelahnya, itu boleh. Atau langsung bilangan random 1 sampai 36 diacak langsung juga boleh. Kemudian dipetakan di lahan, ini karena ditanam di lahan, dipetakan di lahan. Nah, ini contohnya setelah ini. Nah, ini hasilnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 36 unit eksperimen yang terdiri dari 12 perlakuan, dan masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Contoh ya, contoh perlakuan V1N1. V1 itu berarti varietas 1, dosis pupuk N1. Kita cari, pasti ada 3. V1N1 ada 1, dibaca lagi, ada 2 di sini. Kemudian ada 3 di sini. Nah, jadi diulang 3 kali. Sama, jadi 12 perlakuan itu diulang 3 kali, jadi 36 perlakuan setelah dilakukan pengacakan. Tidak boleh berjajar, V1N1 di sini, sini, dan sini tidak boleh, jadi harus diacak. Gitu ya. Untuk tabel ANOVA, analisis of varian atau tak sidik ragam, kemarin sudah saya sampaikan. Ada variabel atau sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Nah, hipotesisnya jika HO-nya ya, HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti H1-nya F hitung lebih besar dari F tabel. Ini kan signifikansi. Kemudian karena ini ada 2 perlakuan, kalau kemarin hanya 1 perlakuan, ini 2 perlakuan yang saling silang, maka sumber keragamannya menjadi A, B, interaksi A dan B, dan error. Kalau kemarin hanya A, error, total itu. Ini A, B, interaksi A, B, dan error. Rumusnya ini, derajat bebasnya A-1, B-1, kalau AB ya berarti A-1 dikali B-1, totalnya adalah A kali B kali B-1. Nanti di belakang contohnya. Jika juga sama, jika AB, jika AB, jika G, dan seterusnya. Ini sama, rumusnya tidak ada di belakang. Bisa manual, bisa langsung pakai Excel atau pakai SPSS, tinggal kita pilih, langsung masuk. Nah, ini rumusnya. Pertama kita hitung faktor koreksi, kemudian hitung
JKT, JKA, JKB sampai JK error atau galat, sama rumusnya. Nah, ini contoh penelitiannya ya. Balai karantina ingin mengetahui pengaruh pemberian fumigasi dengan berbagai dosis 0, 16, 34, 32, 48, 62 mg dan lama fumigasi. Jadi perlakuannya ada dua, dosis fumigasi dan lama fumigasi. Ini saling silang, bukan bersarang. Kalau jenis bahan kimia fumigasi dan dosisnya itu bersarang, tidak boleh. Tapi karena ini dosis dan lama fumigasi tidak saling bersarang, atau ini berarti saling silang, ini boleh. Perlakuannya jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 perlakuan untuk dosis dan 2 perlakuan untuk lama fumigasi terhadap daya kecambah benih tomat. Nah, kemudian datanya diperoleh sebagai berikut. Nah, ini lama fumigasi ada 2 perlakuan, ada diulang 3 kali ya, 1, 2, 3. Dosis fumigasinya ada 0, 16, 32, 48 dan 64 gram per meter kubik. Dinata datanya kira-kira seperti ini menatanya. Ini perlakuan 1 diulang 3 kali, ini perlakuan 2, sehingga datanya seperti ini, rata-ratanya ini. Sehingga untuk menghitung ANOVA-nya menjadi lebih mudah. Maaf, ini ada fake sound orang membangunkan sahur ya, tidak apa-apa. Nah, dengan rumus tadi maka FK-nya ketemu 130944, JKT sekian, dan JK error sekian. Jadi nanti masukkan rumus, cocokkan dengan data tadi, silahkan dicocokkan sendiri. Hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, untuk hasil perhitungannya seperti ini. Anda nanti silahkan cocokkan. Saya coba yang DB saja yang mudah. Perlakuan ada 9 ya. Kenapa 9? Karena ada dosis, ada 5 tadi tuh. Dosis 5, berarti DB dosis 5 min 1, 4. Kemudian lama fumigasi ada 2 toh. 2 min 1, 1. Interaksi berarti 4 kali 1, 4. 5 min 1 dikali dalam kurung 2 min 1, 4 kali 1, 4. Perlakuannya kan 2 kali 5, ada 5 dosis, 2 lama fumigasi, 2 kali 5, 10. 10 kurang 1, 9. Nah, kemudian totalnya ini kan tinggal 5 kali 2, 10. 10 kali 4, 10 kali 3 ya, 30. Dikurangi 1, 29. Ini sisanya, ini DB. Kemudian JK tadi Anda hitung, KT Anda hitung sesuai dengan rumus, hasilnya F hitung ini. Nah, tugas saudara adalah silakan berlatih mencari F tabelnya, F tabel untuk masing-masing ini. Dosis, perlakuan, dosis, kemudian lama, dan interaksinya. Nanti akan ketemu nanti. Misalnya dosisnya ternyata signifikan, dosis fumigasi, lama fumigasi signifikan, interaksi misalnya tidak. Nah, berarti nggak ada hubungannya. Ini misalnya, silakan dicari F tabel dan signifikansinya. Gitu ya. Lalu setelah membahas mengenai RAL faktorial, sekarang rancangan acak kelompok atau RAK faktorial atau RCBD faktorial. Kemarin coba ingat-ingat lagi, bedanya RCBD dengan CRD adalah kalau di RCBD itu cocok di lahan yang atau lingkungan yang tidak seragam, sehingga ada blocking, ada pengelompokan, ada pengendalian lokal karena tidak seragam. Nah, sama ini, jadi diterapkan untuk kombinasi beberapa faktor, lebih dari 2, lebih dari atau sama dengan 2 faktor. Misalnya jenis pupuk dan volume tanah misalnya.
atau jenis pupuk dan jenis tanaman, misalnya boleh di lapangan, di blok. Kemudian bersifat saling silang, jangan bersarang lagi. Kemudian perlakuan lebih dari 2 atau sama dengan 2, faktor yang dilibatkan saling silang, bukan bersarang, ingat bukan bersarang. Kemudian kondisi tidak homogen, sehingga perlu dihomogenkan dalam bentuk sistem blocking atau pengelompokan, namanya juga pengelompokan. Ini ilustrasinya perlakuan varietas tanaman dengan dosis pupuk seperti yang tadi ya. Kalau tadi untuk tanaman pertanian di lokasi yang seragam, kalau ini contohnya di lokasi yang tidak homogen, contohnya di kelerengan yang berbeda, sehingga dibuatlah blok 1, blok 2, dan blok 3. Metode kombinasinya sama, V10, V1N1, tetap ada 12 perlakuan, tetap diulang 3 kali, tetapi diletakkan di dalam 3 blok. Jadi ulangan pertama di blok 1, ulangan kedua di blok 2, ulangan ketiga di blok 3, kira-kira seperti itu. Kalau tadi kan di satu lokasi nih, hanya diacak lempatnya, tapi kalau ini di blok, karena blok-blok ini mewakili kelompok yang berbeda-beda, misalnya kesuburan atau misalnya kedalaman tanah dan seterusnya. Cara mengacaknya hampir sama, cari bilangan acak, kemudian buatlah kombinasi 1 sampai 12 untuk 3 blok, berarti diulang 3 kali. Blok 1 dulu diacak, blok 2 diacak, baru blok 3 diacak. Kalau tadi langsung 36 diacak dalam 1 kali boleh, kalau ini harus diacak pada setiap bloknya. Ini hasilnya, ada 12 kombinasi di blok 1, 12 kombinasi di blok 2, dan 12 kombinasi di blok 3. Sudah acak ini ya, V2N0, kemudian di sini blok 2 V2N0 nya di sini, di blok 3 V2N0 nya di mana? Di sini. Ya, sudah acak ini. Kalau tadi kan dalam satu lokasi, tidak perlu blok. Kalau yang CRD, kalau ini RCBD dibagi menjadi 3 blok, sehingga nanti blok ini maka menjadi sumber variasi atau keragaman baru dalam RCBD. Kita lihat dalam ANOVA, kita lihat. Nah, ini hipotesisnya bermacam-macam. Pengaruh faktor A, perlakuan A, apakah berpengaruh atau tidak, signifikan atau tidak. Pengaruh faktor B, apakah signifikan atau tidak. Yang ketiga, pengaruh interaksi faktor A dan B, apakah signifikan atau tidak. Yang terakhir adalah pengaruh pengelompokan atau blok. Kalau tadi yang CRD faktorial hanya ingin mengetahui pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, dan interaksi keduanya. Tapi kalau rancangan acak kelompok atau RCBD ditambah ada apakah blocking itu berpengaruh. Nah, bedanya di sini. Ini ya, sumber keragamannya ada A, B, dan blok, kemudian error total. Cara menghitungnya seperti ini. Ada faktor blok ini menjadi salah satu sumber keragaman yang lain. Jadi pahami ya. Untuk yang lain rumusnya kurang lebih sama. Nah, ini rumusnya dari mulai faktor koreksi, kemudian CK jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan A, jumlah kuadrat perlakuan B, jumlah kuadrat interaksi A dan B, kemudian jumlah kuadrat blocking. Ini kalau ada P perlakuan ya, kemudian galat. Jadi boleh dimasukkan, boleh tidak perlakuan tadi, karena sudah ada sendiri
perlakuan A sendiri, perlakuan B sendiri, interaksi A dan B sendiri. Mau dimasukkan sendiri JK perlakuan ditambah variabel paling atas juga boleh, tapi biasanya tidak. Nah, ini contoh seorang peneliti mengombinasikan penambahan seng dengan minyak ikan. Seng itu bukan seng untuk atap rumah itu, maksudnya unsur zinc dengan minyak ikan ke dalam pakan sapi. Bukan sapinya dikasih makan seng ya, zinc dengan minyak ikan ke dalam pakan sapi untuk mempengaruhi pertumbuhan berat badan sapi. Jadi perlakuannya adalah memberikan unsur minyak ikan dan unsur zinc ke dalam pakan sapi. Saling silang ini kan, unsur zinc dan minyak ikan. Dengan kombinasi dosisnya SS itu seng ya, 0, 25, 50, 75 dan minyak ikan 0,1, 1,5 mungkin ini gram ini 3,0. Kemudian diulang 3 kali. Jadi perlakuannya ada 2, yang satu ada 1, 2, 3, 4 perlakuan, yang satu ada 1, 2, 3, 3. Jadi 3 kali 4, 12. Diulang 3 kali. 12 kali 3. 36 ya. 36 unit eksperimen, unit pengamatan. Sehingga diperoleh data sebagai berikut setelah diajak dan setelah. Nah, ini ya perlakuan zinc dan 0, 25, 50, 75 blok 1, 2, 3. Kalau yang CRD tadi di sini ulangan, bukan sebagai variabel. Kalau di sini blok sebagai variabel sekaligus ulangan. Paham ya? Ini blok sebagai ulangan sekaligus variabel. Nah, nanti kalau mau dijumlah ulangannya, misalnya blok 1 ada 5 ulangan, blok 2 ulangan, boleh, berarti tambah kolom di sebelahnya, blok 1 ulangan 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ulangan yang dimaksud bukan sebagai variabel di ANOVA, bukan sebagai sumber keragaman, tetapi tetap blok perlakuan A, perlakuan B, dan blok dan interaksinya. Ini perlakuan B minyak ikan 0, 1, 5, 3. Ini hasil pertambahan daging sapinya, kira-kira seperti itu. Dan dianalisis. Perhitungannya dengan Excel. Ada FK, CKT, CKS, ketemunya seperti ini. Silahkan cocokkan dengan data atau perhitungan tadi, rumusnya. Kemudian ini hasil analisis variansnya atau sidik ragamnya. Sumber keragamannya ada perlakuan A, blok dulu ya, oke lah, blok taruh paling atas, blok perlakuan A atau seng, perlakuan B minyak ikan, interaksi keduanya, kemudian error total. Contoh blok tadi ada 3 blok, no? 3 min 1 ya 2. Seng ada 4 perlakuan, 4 min 1 3. Minyak ikan ada 3 perlakuan dikurangi 1 2. Kemudian interaksi adalah 3 kali 2 ini 6. Nah, totalnya ya ini tadi, semuanya dikalikan 36 dikurangi 1, galatnya sisanya. CK nya sekian, KP nya sekian, F itu nya sekian. Silahkan Anda mencari F tabelnya apakah signifikan atau tidak. Anda bisa melihat di sini variasinya tinggi sekali, ada yang 22 F hitungnya ya, ada yang 0,6, ada yang 5. Ingat, F hitung kalau lebih besar dari F tabel maka berarti signifikan. Kalau pada F tabelnya yang 0,095 atau 5%, itu berarti signifikan. Kalau lebih besar dari yang F tabelnya 0,099 atau 1%, maka bintang 2 sangat signifikan. Ini kelihatannya yang 2 ini bisa signifikan, yang blok dan yang interaksi mungkin tidak signifikan, mungkin ya. Silakan dicari F tabelnya. Baik, sekian materi kuliah kali ini mengenai rancangan CFD faktorial dan RCBD faktorial. Semoga bermanfaat. Perlu saya ingatkan bahwa rancangan percobaan itu ada lebih banyak lagi,
ada split plot, ada bujur sangkar atau Latin square design, ada split plot, ada strip plot, ada berbentuk bersarang, rancangan bersarang tadi. Tapi yang umum digunakan paling tidak ada CFD, RCBD, CRD faktorial, dan RCBD faktorial, yang mana telah saya sampaikan di 2 kali kuliah ini. Nah, sebenarnya kalau Anda sudah tahu prinsip-prinsipnya, maka Anda menggunakan software pembantu seperti SPSS atau SAS untuk mengolah data statistik akan jauh lebih mudah, karena tinggal memasukkan angka, analisis, keluar angkanya, ANOVA-nya. Tetapi Anda harus tahu prinsipnya. Kalau tidak tahu prinsipnya, maka bisa jadi Anda salah di dalam menginput data, salah dalam melakukan rancangan percobaan dan plotting. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa komen dan like untuk resensi, sekaligus daftar pertanyaan kalau ada di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.